teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kalimat. Pada materi ini kami akan menjelaskan mulai dari 1. Pengertian kalimat menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis kalimat. Yang ketiga, unsur-unsur kalimat. Yang keempat, syarat-syarat kalimat yang baik. Definisi kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kalimat merupakan suatu bahasa yang mengandung suatu pikiran lengkap. Dalam sebuah kalimat, paling kurang mengandung suatu subjek dan predikat. Kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Menurut Susilo tahun 1990 mengungkapkan 5 ciri kalimat bahasa Indonesia, yaitu 1. Bermakna, 2. Bersistem urutan frase, 3. Bisa berdiri sendiri dalam hubungan dengan suatu kalimat yang lain, 4. Berjeda, 5. Berhenti dengan berakhir sebuah intonasi. Pengertian kalimat menurut para ahli antara lain: yang pertama, menurut Krida Laksana. Kalimat menurut Krida Laksana merupakan sebagian satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi F-nal, dan secara aktual maupun potensi terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban, minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Menurut Kraft, kalimat menurut Kraft menyatakan bahwa kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. 3. Alwi DKK. Kalimat menurut Alwi DKK menyatakan bahwa dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu berdasarkan bentuk, isi, pengucapan, dan maknanya. Berikut penjabaran mengenai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat menurut bentuk, yaitu ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Hal ini yang menjadi tanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal, yaitu dengan adanya satu informasi saja yang didapat dari kalimat tersebut. Kalimat ini kalimat yang terdiri dua. Jenis kalimat berdasarkan isi. Kalimat berita atau kalimat deklaratif. Kalimat berita adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi atau pertanyaan. Ciri-ciri dari jenis kalimat diantaranya berisi informasi. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang berfungsi untuk mencari tahu tentang suatu informasi atau jawaban dari respon lawan bicara. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berfungsi memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Ada beberapa ciri dari jenis kalimat seruan, di antaranya bernotasi tinggi dan diakhiri tanda baca seru. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan pengucapan. A.
Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam ragam tulis, kalimat langsung ditandai dengan tanda baca petik 2 yang berfungsi untuk membedakan dengan kalimat penjelas. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan yang pernah dikatakan orang lain. 4. Jenis kalimat berdasarkan sumbernya. A. Kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-ciri yang dapat kenali dari kalimat aktif yaitu memiliki imbuhan me atau verb dan memiliki pola kalimat SPO dan SPOK. Terima kasih. Yang berikut kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Dalam kalimat aktif transitif biasanya menggunakan imbuhan me. Selain itu, kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif. Predikatnya B. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang unsur subjeknya diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdapat dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, an, atau terkan. Unsur kalimat. Suatu kalimat terdiri atas beberapa unsur pembentukan kalimat. Kalimat sendiri setidaknya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Berikut adalah penjabaran mengenai unsur-unsur pembentukan kalimat. 1. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang berupa nama, orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. 2. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan. 3. Objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsi dari objek adalah membentuk kalimat utama. Pada kalimat berpredikat transitif memperjelas makna dalam sebuah kalimat dan membentuk kesatuan kelengkapan pikiran dalam kalimat. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsi pelengkap adalah melengkapi kalimat lain seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri pelengkap adalah pelengkap berkategori kata atau frasa nominal, verbal, atau adjektif. Yang berikut, keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah dipahami. Tanpa unsur kalimat, keterangan informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Dan kalimat yang baik. Kalimat yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak menyimpan dari kaidah bahasa. Kalimat yang tidak menyimpan dari kaidah bahasa maksudnya adalah kalimat yang cermat, baik dari segi pemilihan kata dan bentukan kata maupun susunan kalimatnya memenuhi aturan sintaksis yang benar. Sebaliknya, kalimat yang menyimpan dari kaidah bahasa, susunan kalimatnya tidak sesuai dengan aturan sintaksis yang benar. Logis atau dapat diterima nalar. Kalimat juga harus logis atau dapat dinalar oleh akal. Meskipun secara gramatikal sesuai dengan kaidah, namun jika tidak logis, kalimat tersebut takkan akan dapat dipahami dengan baik bila disampaikan kepada orang lain. 3. Jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. Kalimat yang baik juga harus mengandung pengertian yang jelas,
tidak membingungkan, serta tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambigu. Tidak sedikit pula kita temui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penutur bahasa mengandung pengertian ganda. Kalimat ini selain dapat membingungkan juga menimbulkan respons atau tanggapan yang tak sesuai karena tidak tersampaikan pesan secara benar. Itulah penjelasan kami dari kelompok 1. Jika ada yang salah dalam pembahasan materi-materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.